selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali beribadah pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Good or Bad Friendship yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Marilah kita sama-sama belajar bagaimana memiliki pergaulan yang baik. Kami berharap teman-teman dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama saat teduh sejenak. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Yesus adalah sumber pengharapan dan hanya di dalam kuasa-Nya tersedia kemenangan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hanya di Dalam Nama-Nya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungku dari
bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya berilahkanlah kami kesehatan dan juga kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat terjauhkan dari mara bahaya, malapetaka dan gangguan orang jahat ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau berikanlah kesembuhan kepada orang yang sedang sakit. Dan juga kiranya Tuhan pulihkanlah dunia ini dari segala macam virus, sehingga semua aspek-aspek kehidupan dapat berjalan seperti semula lagi ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengajai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menopang kita dan memberi kekuatan saat kita berada di tengah badai. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian sampai memutih rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, Sampai memutih rambutku. sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku Menutup usiaku. ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kau selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, Memberi aku kekuatan. memberi aku
Tuhanku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu Good or Bad Friendship, pergaulan yang baik atau buruk. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman sekalian, Alkisah ada sebuah cerita di sebuah perkebunan jagung milik sebuah keluarga petani. Di dalam keluarga petani ini dia memelihara seekor burung beo yang dia beri nama Queen. Karena burung beonya begitu cantik dan burung beo itu sangat disayangi oleh seisi anggota keluarga petani tersebut. Sehingga keluarga ini setiap hari memberikan makanan yang paling enak, pelet yang paling cocok untuk burung beo itu, yaitu biji jagung yang paling berkualitas tinggi untuk diberikan kepada burung beo kesayangannya tersebut. Dan setiap hari burung beonya sewaktu diberi makan, dia akan belajar sopan santun, yaitu apa? Dia akan berbicara terima kasih, terima kasih. Dan waktu pagi hari, dia juga belajar perkataan manusia, yaitu apa? Selamat pagi, selamat pagi. Jadi kita bisa melihat burung beonya itu begitu lucu, begitu disayangi oleh keluarga petani tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari di dalam musim panen jagung yang sudah dekat, banyak sekali burung-burung lain, yaitu burung gagak, yang mulai datang ke perkebunan petani jagung tersebut. Dan burung-burung gagak tersebut mencabuti jagung-jagung muda petani tersebut. Dan kita tahu, sang petani itu pasti sangat gusar sekali. Dan petani tersebut langsung mengambil senapan anginnya, mengisi peluru dan pergi keluar. Dan maksudnya itu apa? Dia mau menakut-nakuti burung-burung gagak yang datang untuk mencuri atau mencabuti jagung-jagung mudanya yang sebentar lagi akan siap dipanen. Pada saat petani itu melihat burung-burung gagak sedang mencabuti jagung-jagungnya tersebut, tiba-tiba burung beo hasil peliharaan keluarga petani itu, dia juga terbang dan dia juga hinggap bergabung dengan burung-burung gagak yang nakal tersebut. Kemudian petani itu karena tidak menghiraukan, dia langsung menembakkan pang ke arah kerumunan burung-burung gagak tersebut. Dan sewaktu dia menembak tersebut, dia coba berjalan menuju ke tempat sasaran yang dia tembak tersebut. Dia menemukan rupanya di antara senapan dia yang menembak terkena 3 ekor burung gagak yang mati. Dan di antara 3 burung gagak yang mati itu, dia juga menemukan burung beonya yang terluka tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan dia. Singkat cerita, sang petani itu akhirnya apa? Dia membawa burung beonya itu. Dan suatu sampai di rumah, anak-anaknya bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan burung beo kita, Queen ini terluka, ayah? Apa yang melukai Queen kita yang cantik ini, ayah? Anda tahu, burung beo ini juga bisa menjawab. Dia kata apa? Pergaulan yang buruk dengan suara yang sedih. Dan petani ini berkata, ya begitulah. Queen sedang bersama dengan burung-burung gagak yang jahat itu saat ayah menembak. Dan ia terkena tembakan yang seharusnya ditujukan untuk burung-burung gagak yang mencuri panen
jagung saya tersebut. Inilah nasib burung beo kita juga, anakku. Berhati-hatilah terhadap pergaulan yang buruk. Teman-teman sekalian, hari ini firman Tuhan yang kita baca tadi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Hari ini dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu. Kenapa? Pada saat itu jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang sudah kenal Tuhan. Jemaat yang sudah hidup dengan kesalahan dan kekudusan hidup. Tetapi mereka apa? Mereka malah bergaul dengan orang-orang di sekitar yang tidak mendukung mereka secara iman. Kita tahu pada saat itu penduduk di Korintus itu, masyarakat lokalnya itu tidak percaya akan kebangkitan Mesias, Yesus Kristus. Mereka lebih percaya kepada filsafat kosong dan mitos-mitos leluhur mereka, termasuk praktek penyembahan dewa kesuburan yang menjurus kepada praktek pencabulan. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 15. Pada saat itu Paulus begitu mengkhawatirkan jemaat Korintus jika mereka bergaul dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan merusak kebiasaan baik mereka sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul. Teman-teman sekalian, kata kebiasaan ini dalam bahasa Yunani yaitu ethos, kata yang sejajar dengan karakter. Dengan kata lain, kebiasaan itu adalah tindakan yang diulang-ulang. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa pergaulan yang buruk merusak dan meruntuhkan kebiasaan kita, karakter kita, yang menciptakan karakter kita yang baik itu. Akhirnya itu merusak hidup kita itu. Pada masa itu dan saya yakin pada saat ini juga melalui firman Tuhan hari ini, para pemberita Injil itu sudah berusaha untuk membangun jemaat agar bertumbuh di dalam iman. Namun faktor lingkungan itu juga dapat mempengaruhi dan merusak kehidupan warga mereka, jemaat pada saat itu, sehingga membuat mereka kembali pada praktek hidup yang lama. Maka sangat dibutuhkan iman yang kokoh, yang tanpa terpengaruh oleh lingkungan, yang dapat membatasi diri bergaul dengan orang yang tidak mendukung mereka bertumbuh dalam iman. Bukan hanya itu, semestinya kita harus malu karena ikut dalam pergaulan buruk. Bersama-sama dengan orang yang buruk, sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dari kebiasaan baik yang didukung oleh komunitas atau lingkungan yang baik. Teman-teman sekalian, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk mengkoreksi pergaulan kita, baik di tengah-tengah pendidikan, baik di tengah pergaulan lingkungan masyarakat, baik di dalam keluarga kita. Oleh karena itu hari ini kita juga harus melalui pembelajaran tentang pergaulan ini, kita harus melihat bahwa kita juga harus bisa membatasi diri, bahkan menjauhkan diri dari pergaulan buruk, karena akan merusak diri kita sendiri. Dengan kata lain, meskipun kita tahu pergaulan itu, seringkali Allah mengatakan lebih banyak pergaulan kita akan semakin luas. Tapi harus ada satu bagian, bahwa apa? Kita harus membatasi juga. Membatasi dengan kata apa? Kita harus memilah juga pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berada. Pilihlah sebuah komunitas yang dapat menolong dan menopang iman kita agar dapat bertumbuh dengan baik dan mendorong kita melahirkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Raja Daud di dalam Mazmurnya pernah mengatakan, kita tahu Daud adalah seorang raja yang berhasil. Di dalam Mazmur pasal 1, Mazmur yang pertama, ayat yang ke-1, dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Daud menasihati dengan jelas, kebiasaan yang buruk
akan berdampak buruk yang akhirnya merusak yang baik. Maka hiduplah dalam kebiasaan dan bergaul dengan orang baik akan mendorong kita hidup lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita bisa punya hikmat daripada Tuhan, punya persekutuan yang intim dengan Tuhan untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa memilah apa yang baik, yang benar, yang bisa mendukung kehidupan kita untuk lebih hidup berkemenangan di dalam Tuhan, dan kita bisa mendapatkan melalui komunitas yang baik, pergaulan yang baik, menumbuhkan iman kerohanian kita dan membawa kita kepada masa depan yang baik. Tuhan memberkati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini melalui firman-Mu kami, untuk menegur kami. Sering kami mudah dihasut, sering kami mudah terbawa oleh kondisi sekitarnya, pergaulan yang tidak baik, orang-orang yang berusaha mencelakai kami. Tapi hari ini Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, untuk mengajar kepada kami, untuk dapat melihat Tuhan, Engkau melalui firman-Mu mengajak kami, untuk punya satu komunitas yang baik, untuk bisa memberi kesempatan khusus pada hari Minggu pagi ini, hari yang Engkau kuduskan, memfokuskan diri untuk membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami punya arah yang jelas untuk perjalanan hidup kami, untuk hidup dengan baik, untuk melakukan perkara yang benar, untuk berpikir secara positif sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak terbawa oleh hal-hal yang buruk. Tuhan pimpin sertai kami dan berkati dalam setiap hari-hari ke depan, meskipun kami tahu masa ini adalah masa yang jahat, yang penuh dengan tantangan, tapi kami setiap anak-anak Tuhan, kami punya Tuhan yang bersama dengan kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah padamu. Amin. Mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tetap mengajak saudara-saudara boleh tetap setia beribadah bersama-sama dengan kami setiap minggunya. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Good or Bad Friendship. Dasar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah memiliki pergaulan yang buruk, karena itu akan merusak kebiasaanmu dan merusak karaktermu. Sampai jumpa minggu depan, dan kiranya kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.